Iki kula latih. Senajan kula guyon ati kula sujud terus temen. Jadi sujud hati ngaten kula kasih beberapa contoh perilaku ulama. Kula yo diutang iki masalah, diutang tapi ra akeh. Utang ora nganti 10 juta, terus tak tahu saiki iso wiling-wilingan aku manusa. Kula misale diutang iki masalah, yo duwe syahwat, yo duwe keinginan, duwe beberapa kesalahan-kesalahan sebagai basari. Tapi kalau nunggu izin berpengeran, misalnya apa dongo supaya tidak punya masalah izin. Isinya itu uang di masalah itu pantas uang manusia. Uang manusia itu jadi objek hukum aturannya pangeran, jadi di masalah itu pantas. Semuanya pantas. Jadi apa dongo izin sebagai bentuk sujud pun yang pangeran. Mohon gusti, mohon kersane. Nah, ketika orang dengan sujud begini itu seperti yang didahului Syaikhul Qadir masyhur teng manaqib latas tarjal berna'ma wala taf'al balwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalaftaha amla wal balwa halatun bika wa ingkarita fasallim lil kul fasallim al fasallim seperti latas tarjal berna'ma wala taf'al balwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalaftaha amla wal balwa halatun bika wa ingkarita. Kowe ora usah milih kepengin tok nikmat. Ya ora usah kepengin tok tolak balak. Mergo nikmat iku wis mesti tok kowe, senajan kowe njaluk ya ora njaluk wis tok kowe. Zaman kowe ora salat duha wis di dhuwit ora. Cina ora tau duha duwe akeh. Iya betul. Zaman rong kowe duwe donga mahabbah ya harus di bojo ya payu rapi. Artinya sedurunge kowe njaluk nikmat ya wis ana nikmat. Tapi wong Islam kan donga Gusti dinas siratal mustaqim bentuk hidayah. Zaman Umar untuk hidayah dongo seidina to. Tapi wong kafir-kafir untuk hidayah itu sedurunge dongo ora usah. Gak usah kan. Tapi nak pengiran ngertano. Ya untuk. Lah nek dongo syarat untuk hidayah berarti wong kafir bakal untuk hidayah. Lah ora carane dongo. Lah iku makome itu kodir makom sujud. Wal bal wa halatun tika bala gawan urip. Ya wis. Fasalin dilafil kuliah faluma ya salih ben pangeran menjadi duit. Barno ae pangeran sing duit. Sehingga ketika orang dengar sujud kalau dia begini doa itu izin. Doa kok intervensi Tuhan. Namanya doa dipandang sebagai intervensi. Nah, sujud sing ngene iki mbok wonge pas lungguh, mbok pas bubukan, mbok pas mlaku-mlaku itu sujud hati ora bakal itidal nganti kiamat. Sujudun marok abada. Sujud sing ora bakal itidal. Kalau sujudnya Nabi Ibrahim pasti itu posisi ya lusuh, dicancang mbek Namrud, dicancang diopong, saking gedene geni, buang geni banget gedene, sing tukang nguncalo loh, kan ora iso, 3 meter, 7 meter wis ra kuat. Aku yang bingung, barang gede mau anggar nguncalo Ibrahim mau ceblok ning pinggire, perkara namaran, orang berkali-kali dijajal ngono, saking gedene geni. Akhirnya setan tasawwara bi surati sayyin min suyuhi kono pokoke setan medo wong tuwa elek terus marahi manjane. Jadi pelontar granat iku kunane kuno penemune napa setan. Bae diwari ge manjane ketepil. Diwari ge ketepil raksasa. Jadi penemune ketepil iku apa? Setan. Mana ana kiai ra seneng ketepil jare iku penemune setan yo ono to kono. Lah realtine wis apa ya. Walhasil akhirnya nganggo manjanik. Nganggo apa? Manjanik. Bahasa Arab ketepil itu manjanik. Diuncal. Diuncal Ibrahim ke tengah. Barang wis kobong, masyhur. Malaikat Mikail teko, malaikat sinten teko, termasuk ketuane malaikat Jibril teko. Malaikat Jibril teko itu menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, kamu butuh apa sama saya? Nanti saya bantu. Jawab Ibrahim dengan tegas, amma ilaika fala. Kalau sama kamu saya tidak butuh apa-apa. Jibril pinter, ketua malaikat orang pinter bikin, pinter. Orang maksudku orang butuh be aku, butuh be Allah, tak sampai no. Jari Jibril, jari Ibrahim, kalau Allah orang perlu kue, wes beres apa? Jadi salah, Jibril di depan Nabi Ibrahim salah. 2 kata itu masyhur, kabeh ulama sepakat mutawatir, amma ilaika salah. Nah, udah maksudnya saya sampaikan ke Tuhan.
Untung Nabi Jibril rakyat terusan biar tahu malah marah cara menikono malah marah. Untung enggak semua riwayat ada yang bilang biar tahu bahaya ada sampai kono Jibril sing masalah kan. Mau enggak maksud saya tak sampaikan ke Tuhan. Tapi Jibril rarano terusane lho biar apa. Nanti menikono kan masalah kan. Usia Ibrahim apa hasbi min su'ali ilmuhu bihali masyhur hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya Allah wis pirsalah aku jalu. Lane darane Khalilur Rahman, orang sangat dekat dengan Rahman. Khalil maknane kanca, jamae Khalil ku asillah. Ibrahim saking parake pangeran Allah ngekek gelar Khalilur Rahman. Khalil ku maknane kanca akrab. Khalil dijamakno asil. Saking parake pangeran disebut Khalil. Wes, mulane terus ning dunia sufi ana nazuman niku napa? Qad kafani ilmu rabbi an suali. Wa terus fa suali wa sebutin qad kafani ilmu rabbi min suali. Terus ketika aku donga fa suali wa bi alisa idulli biktikori. Nah aku njaluk pangeran iku mau guling-gilingan. Nah aku butuh pangeran. Jadi nah aku donga njaluk pangeran mau guling-gilingan nah aku butuh pengiran syahidun libis tiko. Lagu sujud ya. Jadi kalau suwon meskipun sekali saja. Mulanya dari ethaf secara etian ini. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Hanya butuh satu sujud. Tapi sujudul qalbi sing larof abada. Jadi ini ku makom. Dia harus dilatih sama enggak usah terus saat ini ku buatan makom. Kalau di makom no. Pisan tok mau buatan satu tukang pisan tok. Kalau dia nanti, kalau ini kalau buka kartu karena ini urusan ilmu. Saya ketika anak pulau pertama berdiri lahir itu sudah diduwi malah tenan kalau teng perantauan jadi rumah kontrak. Saya sebagai manusia gitu dungo supaya muyasar semuanya gampang. Tapi agar jaluk pengiran wisin. Mau urusan kelahiran kau jaluk pengiran. Bidik wedhus lahirno tamu bidan yo lahir. Mosok ora tak anggap tontonan. Artinya kalau kowe ora rasane dadi wong alim bare, tak warai, paham? Manjene isen tenan ya Gusti. Wong wedhus lahirno tanpa bidan yo lahir, sapi lahirno tanpa bidan yo lahir, padahal sungsang. Lahir anak sapi sungsang to ora. Pasti kira sik ora. Kan luwe angel cara medis. Dadi agrape kok aku intimat mbek bidan isin. Tapi orang udang bidan kok nentang kok sok suci sok akhirnya syariat kula diurip dalam keadaan bingung kalau sholat hajat kula seiring sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu kalau doa ya Allah saya beri rezeki selalu minta engkau walau fi adzalil umur wa aisariyah meskipun di hal paling mudah paling gampang menurut saya minta supaya saya tetap minta pertolongan engkau meskipun hatta fi adzalil umur wa aisariyah meskipun hal yang paling gampang. Akhirnya kalau beberapa kali ditegur Tuhan. Jadi wow misalnya kalau pas mangan lalah seretan. Hal yang paling mudah, tapi ternyata kita tidak gampang kadang seretan. Laku-laku gak kepengen tabrakan ditabrak uang. Kita akhirnya kalau musuh tenang. Betapa pentingnya sujud. Lah iya karena butuh iya karena tak ini ku orang bakat mustajab lah itu sing terus aku rosir ini pas saat sholat itu saya rosir ini iya ajaran ini Fatihah kan iya karena butuh wa iya karena saya ya Allah hanya kepada engkau kami menyembah hanya kepada engkau kami meminta itu ibadah lah masalahnya gue ngeluh kan perkara menjaluk mustajab kan lu gue nganti ngeluh gue jaluk nopo mustajab sajane gue minta tau wis ibadah justru minta tau ngetokno butuh pangeran kira ora bakat mustajab mergo njaluk tok iku wis ibadah mergo njaluk iku bukti kowe ngakoni lemah Allah kuat njaluk iku berarti kowe ngakoni kowe butuh Allah sing dibutuhkan lah berarti ana status ubudiyah ana status uluhiyah kowe njaluk kan berarti kowe azal kowe ino Allah aziz Allah terhormat kowe butuh Allah dibutuh. Lah tapi nak kowe njaluk dengan arti ngancam pangeran bil mustajab kan koyo ngancam. Kalau engkau jadi Tuhan, gue yo dikabulkan. Nah, ini kan mudah. Mosok ngono ora iso. Sesuk malah ning ati jare apian, jeng ngene kok gak. Lah itu rasa judul qalbi, ora balik. Nggih, niku boten napa?
sujud syukur. Sujud hati orang meneku iya karena hidup, wah iya karena sah. Ya pokoknya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kowe ora usah bakat mustajab. Mergo iku wilayah itu kan. Wong wilayah pangeran kowe kok melok. Wong kowe nak baca cawe kowe. Dek kita rapi gelem. Kowe bariku kowe kodho kancam. Engko iku gelem ora urusane dekne ora urusanku. Karena Anda tidak bisa kan intervensi di luar wilayah Anda. Tapi paling gak dia seneng ngomong itu kan bukti kita lanang. Biro-biro lah seneng sejenis. Kan itu lumayan. Lendak kalau kue misalnya jadi orang tuanya kan tetap seneng. Alhamdulillah anakku senengi cawe itu berarti normal. Enggak normal mana adalah senengi ayu berarti normal. Kan ada dua normal. Nah tapi misalnya kelainan kan gitu senengi tak jenis. Atau seneng cahelek, serako, macam-macam kan terus kekeliruannya kan sudah banyak. Artinya tidak ada perilaku benar yang nggak punya poin benar. Pasti perilaku benar itu punya poin. Nah, tampung ngenteni di sebadah dia, paham? Ditampung ngenteni. Saya tak contoh, no. Misalnya Rukin ngamar cawe itu, ngamar rondo ayu. Urung dijawab iya, paling enggak wah kancane mendingin. Rukin rawa ya pinter. Tetap ada status dasar. Paham ya? Ono rondo ayu ning pojok, di Solio pojok. Kok Rukin roh? Rukin jawab, gelem gak ditarapi. Kancane ngelem apa? Rohan kan juga jelas. Itu kan status positif atau negatif? Positif. Musuh Farung jawab, kafir jawab. Wah, kedisian Rukin. Artinya banyak poin yang sudah didapatkan. Meskipun tadi Rukin lah ya, tapi yang buah mesti gelem. Tapi menggetarkan sekian kompetitor kan karena paham ya? Nah, aku yakin malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Arsy, malaikat kuabeh di langit. Ketika kita berdoa pasti gentar karena ini orang sudah benar memposisikan dirinya yang butuh, Allah yang dibutuhkan. Berarti ini benar ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila. Lu wong wis bener ora iso diancam. Malaikat tetap meriang ngadepi manusa sing wis donga meriang. Apalagi malaikat sering dinyak pangeran, takwane jaga wajar, biasa-biasa saja, tambah meriang. Nggih kula kutipkan hadis sahih. Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyafin. Allah punya malaikat sing tukang jalan-jalan. Kon delok di majlis zikri. Majlis zikri kasusnya tadi majlis halal wal haram, pokoknya yang menerangkan halal haram. Buatan wiridan, begini tak hadis rata-rata ulama menasihatkan majlis zikri majlis halal wal haram. Tapi orang wiridan nih, maksud aku ini kira wiridan, buang boleh. Terus setelah itu Allah tanya, wa alamu bihi. Para malaikatku, ngomongnya apa? Ngaji gue, belajar halal haram jenengan. Lah iya terus karepe piye? Ya jenenge ngaji kepentok pas swarga. Terus wa hal ra'auha. Apa mereka melihat swarga? Ya tidak, mesti mau iman mau ora tau roh. Modal iman mau. Umpama roh piye kok tambah nemen gitu. Terus lah mereka jalo apa? Kepengen boten dun rokok, apa ora rokok boten. Umpama roh tambah wedi bisa bak maju gitu. Ora roh mun wedi ngoten. Terus mereka jaluk sapa nyembah jenengan. Lah aku yo boten. Muga roh tambah nemen oleh baca tasbih. Pengira dewen. Nah kowe malaikatku wajar nyembah aku, panjenengan arepku. Wedi aku yo wajar yen kira aku. Malaikat meriang bodoh boleh takwane gak kepajar. Jadi hadis sahih ternyata takwa kita ini luar biasa. Baru kayak arep nih. Baru kayak apa? Mulane kira kamu kasapa, kok marah gak luar biasa. Biasa model goblok ini wae. Paham ya? Lu nggak pakai hadis lah, bahal au hadis tanya apa tahu. Debatnya nak tidak. Kowe tenang di saiki. Mesti apa ora usah. Paham gitu, terus niki kula suwun kula wis seneng dina anak donga ben mustajab, ngomong sing bosen-bosen marah dia kepengin mustajab lah, jenenge kesel yo oleh paham gitu. Sing ra payu-payu rapi joko-joko sing ngaji iki kepengin donga nggih ben mustajab payu bojo. Tapi aja marahi pangeran nemen-nemen sak bocahe disebut. Alamate. Karena saya pastikan Tuhan itu Tuhan bersama. Cawe jauh yo dong ora kepentuk kowe. Jadi di sini ada pertarungan apa? Doa. Ya, ada pertarungan apa? Ya itu kali zaman dunia pondok ra ngono to, ono santri seneng ninge wayu putrane iki gedhe. Mesti ro candalemu ni naudzubillah kan. Candalem seneng yo repot.
Kalau ono wong dokter wayu terus yang seneng wong nganggur, dokter lah istipat-ipat ya Allah jangan dapat itu. Nah saya pastikan Allah juga Tuhannya dia kan, dan Allah pasti melindungi dia. Koi. Gusti, kok juga orang mustajab. Sebenarnya ketemu pengiran sama. Aku ngurung dogane dek. Dia berkali-kali istiadat orang untuk kue. Mulane kayak gitu sadar. Dunia wae wong akeh, paham ya? Sembo. Nah, iku nak kowe sadar ngono ya terjadi sujud. Jadi kula suwun mbok piye atimu. Wae kula suwun. Wasjud wa tarif niku nomor 1 niku sujudul qalbi. Mulane yang alim niku. Kualitas kula niku mboten guyon wae isin lek pengiran. Kula niku sampean ngandel kena ra kena. Kula nang turun kadang gitu ben merengut gitu pengen napa wae kukur-kukur napa anggere eling ya Allah kaya aku gak kuat teng kerajaane jenengan, ra kuat dadi kawulane jenengan. Kula nang kadang go jamu bojo, go kecewa mbek tangga, kecewa mbek santri. Kadang iki kepen ngeluh, tapi anggere eling Gusti niku ayo kersane jenengan terjadi ini kok kula ngeluh sawane kok ora rido mbek aturane jenengan. Akhire guyu. Lah kadang guyu kok keliru, dia mau bojo, dia mau malah tertinggal. Dia mau cilik kok guyu. Wah, ya repot lah terang terus piye. Iya, kan dadi wong usul ya. Mulane bener kuwi ora usah usul. Penak kowe urip. Tok ngamuk, merengut, tok guyu, penak pokoke wong awam ku penak. Terus ngono awak ya malu, mergo Rahman Rahim mau dadi awake ae. Wong kowe ngene iki yo gaweane pengeran kok piye gitu. Jadi sampean tak ceritani kula niku gadah kitab jenenge Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya itu kitab induknya Ihya. Jadi Imam Ghazali sampai alim ngoten karena pengagum kitab Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Itu Imam Ghazali setengah hafal. Artinya beliau mengutip kitab Khilyatul Auliya sebagian dicomot di Ihya. Kalau beliau kitab fikihnya itu merujuk kitab Nihayatul Matlab karangan gurunya Imam Haruman. Itu juga 14 jilid. Sehingga Ihya itu kumpulan dari sari dari Nihayatul Matlab dan sari dari kitab Khilyatul Auliya. Menjelma jadi kitab Ihya yang melegenda. Saya alhamdulillah punya dua-duanya kitab induknya Ihya itu satu. Itu diantara yang diceritakan niki tiru tenan nggih. Nah niki wajib buat tiru. Di antara yang diceritakan Abu Nu'aim Al-Asfihani Shahibul Khilyatil Auliya itu kita murid Imam Jabir, sahabat yang ada yang terkenal gini Jabir bin Abdullah. Itu dia murid terkenal gini Muhammad bin Munkatsir, itu namanya Muhammad bin Munkatsir, masyhur. Muhammad bin Munkatsir itu masyhur sekali di dunia fikih maupun di dunia tasawuf. Biasanya kitab I'anah itu sering mengutip makalahnya Muhammad bin Munkatsir. Itu nak ana wong fasik mati. Wong fasik sek mati teko. Mbok mati ne oplosan lah yo. Teko. Sekarang mati mergo mobil oplosan teko. Orang itu janggal karena cara fikih ini sama terang cara fikih ini yo. Rumah tenan iki. Nah ono mati ngombe oplosan, kowe Mustafa kira-kira dadi kiai nyolati to? Islam lho, nyolati kok. Nyolati kowe. Nyolati. Nah bunuh diri. Nyolati kowe. Pinter, bodoh pinter ya. Kali-kali bodoh pinter. Tapi keliru separuh, paham gue keliru separuh. Nah gawe nabi ngeten nggih. Niku rumah tenan, kena buat tiru, wajib buat tiru, ini hukum. Kalau konsensusnya ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk yang di dalamnya orang Syafi'iyah, Malikiyah, seorang tokoh itu sebaiknya tidak nyolati orang yang masalah besar. Misalnya kalau di Desa Meranggen, kok kiai ini Mustafa, nak neng kene yang tak nurutin, apa kiai cerai Rito ya mas? Nyoran yang tak nurutin repot, jadi daerah kiai, tak nurutin itu mesti udah protes ya. Protes ya gitu. Jadi misalnya gini ya. Nah, di daerah kulon itu benar, ada kiai, ada ulama. Biasanya bagian nyolati itu kiai. Ulama itu ngenteni ada masalah angel lagi juga. Jadi ulama itu malah kayak nganggur di daerah kulon, benar. Ya aku yuk. Kan sido kiri, dia ngatakan, gue itu menurut sido kiri. Mas-mas yang kiai-kiai itu, nak tahlilan gue gurih. Ya gue gurih, nak orang mati. Ya jejer kulon bareng. Jadi mereka wonten tukang imam tahlil, ya tukang nopo-nopo. Jadi kiai teko gue gurih. Jadi benar orang untuk jatah rakan hilang. Dari mulai. Apa nama? Ya modelnya ngerti ini pena.
Jadi ora kok kiai hidup terus kamelan ono mati dekne ono tahlil. Ora melo-melo. Penak cocok. Nah, mriki mboten ya, sing paling hidup ya paling kesel ya. Ya tapi paling tok akal coba. Ojo eling kesel tok. Nah, itu kalau dalam hadis, suatu saat ini rungono tenan nih. Suatu saat Nabi itu datang ke seorang jenazah. Nah, Nabi itu kan muka syafa ya. Beliau bilang, alaihi dainun, apa dia punya utang? Naam ya Rasulullah dinaron, ya dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar gitu. Setelah punya utang 2 dinar, nanti kalau hitung 2 dinar itu sekitar 4,2 gram. Berarti pinter nih? 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 1 dinarnya 300.000 berarti sekitar berapa? Pinter? Karena sanggup baik 600, 900 mungkin 1.800.000 sih. Sanggup baik sekitar pinter? Kan 1 dinar sama dengan 4 gram. 4 gram nak 300.000 mungkin bro. Sudah? Nah, 2 dinar berarti? 24 ya, 2,4 berarti Sarusen diutang 2 juta 400 kan angel loh. Sangatnya udah jadi urus. Padahal Nabi itu balik kanan, kundur, nggak mau nyolati. Padahal Nabi itu biasanya munafik kerja nyolati, asal nggak dilarang Tuhan. Bareng badai Nabi kundur, kota ada seorang sahabat, ya Rasulullah, Huma alaiya 2 dinar itu kewajiban saya. Akhirnya Nabi kembali mau nyolati, terus nyolati. Tapi Nabi sebelum kundur balik kanan tadi, Nabi sempat ngetikan, sallu ala taufifikum. Tapi ke nyolati jeng ya aku ora usah. Ke nyolati jeng ya aku ora usah. Sehingga ulama ahli sunnah berpendapat jika ada orang mati oplosan atau bunuh diri atau mati pas selingkuh, pas demenan, pokoknya ora bener-bener nih. Itu sebaiknya tokoh sentral itu tidak ikut ngimami, tidak ikut nyolati, supaya jadi jera bahwa ini masalah. Tapi santrinya atau orang kebanyakan harus nyolati, giling-gilingan setiap jenazah muslim berhak disolati. Jangan sampai ada tradisi mati oplosan, sampai mati di masjid jumlah yang sholat sama, gampang. Berarti keliru farotop jawabannya. Paham ya? Ini teks kalau sama nggak percaya cari di syarah muslim ketika Nabi Dawud sallu ala sohibikum, apa sallu ala sohibikum. Jadi kalau kalian ini kan tidak fair kan, misalnya kalau semuanya wajib datang fardu kifayah, masa wong sing mati oplosan, sing mati pas sujud jumlah hadirin sama. Terus yang bengok-bengok juga sama, karena kan biasanya sebelum dipendem kan saya guys, saya enak apa sing mati sujud oleh ini saya doa hati, sing mati ngoten niku saya guys, ayo mau mati.